Shalom, nama saya Rainer Jason Hamdani dengan nomor induk mahasiswa 25021060010. Pada hari ini saya mau menjelaskan tentang tugas yang sudah diberikan dari mata pelajaran aljabar linear. Oke, biarkan saya mempresentasikannya. Ini aljabar linear. Nah, kita itu diberikan tiga soal. Nah, untuk yang soal pertamanya itu adalah sebuah robot itu bergerak dengan arah U sama dengan 6,8. Namun jalan yang diinginkan hanya sepanjang arah V 3,0. Nah, untuk pertanyaan yang kita harus jawab adalah pertama A. Hitung proyeksi gerak robot ke arah jalur. B. Tentukan komponen gerak yang menyimpang dari jalur. Dan C. Interpretasikan hasilnya dalam konteks navigasi robot. Nah, pertama saya akan memberikan gambaran bahwa itu robotnya itu bergerak dengan arah U 6,8. Ini dia ke sini. Dan lalu dia itu jalur yang diinginkan itu hanya sepanjang arah V 3,0. Nah, lalu kita akan langsung lanjut ke pertanyaan pertamanya, yakni hitung proyeksi gerak robot ke arah jalur. Nah, untuk menghitung proyeksi gerak robot ke arah jalur itu kita harus menggunakan rumus project VU, yakni sama dengan U kali V dibagi dengan absolut V kuadrat kali V. Nah, pertama kita U kali V, pertama kita X kali X-nya 6 kali 3 di sini, lalu kita akan menambahkannya dengan Y kali Y-nya 8 kali 0, lalu dibagi dengan absolut V kuadrat, yang berarti V-nya 3 kuadrat, yakni 9, tambah dengan 0 kuadrat, 0. Lalu 6 kali 3, lalu 6 kali 3 adalah 18, 8 kali 0 jadi 0, jadi 18, dibagi dengan 9. Jadi 18 bagi 9 adalah 2, dan 2 kali 3 sama 6, dan 2 kali 0 adalah 0. Nah, ini merupakan jawaban dari proyeksi gerak robot ke arah jalurnya. Nah, seperti kita bisa lihat proyeksinya itu kemajuan di jalur sebanyak 6 satuan. Nah, lalu untuk pertanyaan keduanya adalah tentukan komponen gerak yang menyimpang dari jalur. Untuk mau menghitung komponen menyimpangnya, kita menggunakan rumus W sama dengan U arah gerak robot itu kurangi dengan proyeksi yang kita baru dapat ini 6,0. Jadi berarti arah gerak robot 6,8 dikurangi 6,0. 6 kurang 6 menjadi 0, dan 8 kurang 0 menjadi 8. Nah, yang berarti komponen menyimpangnya itu merupakan W 0,8 di sini. Jadi berarti robot itu menyimpang sebanyak 8 satuan. Nah, jadi interpretasikan hasilnya dalam konteks navigasi robot. Yang pertama makna 6,0. Hasil proyeksi 6,0 itu berarti bahwa robot telah maju sebanyak 6 satuan searah dengan jalur yang benar. Dan ini adalah komponen gerak yang efektif di jalur. Tapi ada hasil simpangan sejauh 0,8. Robot mengalami pergeseran sejauh 8 satuan ke samping. Ini menunjukkan deviasi dari jalur yang diinginkan. Seperti kita bisa lihat, ini proyeksinya dari 3 menjadi 6, dan dia menyimpang sejauh 8 satuan. Oke, itu untuk jawaban nomor 1. Lalu kita ke soal nomor 2, yakni sebuah UMKM memodelkan produksi dua jenis barang menggunakan fungsi DXY sama dengan X tambah Y, 2X. Yang berarti X di sini merupakan X tambah Y, dan Y-nya merupakan 2X. Di mana X dan Y adalah jumlah bahan baku. Untuk pertanyaan A, tunjukkan apakah fungsi tersebut merupakan transformasi linear. B, tentukan matriks transformasinya. C, jika bahan baku 2,3, berapa hasil produksinya. Dan D, interpretasikan makna hasil tersebut. Kita langsung buktikan saja di nomor A, buktikan transformasi linear. Nah, untuk bisa membuktikan bahwa fungsi tersebut itu merupakan transformasi linear, kita harus memenuhi dua syarat, yakni bahwa dia itu memenuhi syarat penjumlahan, yakni jika T dalam kurung U tambah V itu sama dengan TU tambah TV, dan syarat perkalian skalar, yakni jika T dalam kurung C kali U itu sama dengan C kali T dalam kurung U. Nah, untuk lebih jelas biarkan saya di sini menggunakan hasil tekanan saya. Nah, pertama, untuk melengkapi dua aturan tersebut, kita harus memisalkan bahwa U-nya merupakan X1,Y1 dan V-nya merupakan X2,Y2. Nah, pertama U tambah V. Nah, U tambah V berarti pertama kita X1 tambah X2-nya, itu U-nya. X1 tambah X2 di koma dengan Y-nya dari V, Y1 tambah Y2. Nah, X1 tambah X2, Y1 tambah Y2.
Lalu setelah itu kita substitusikan T-nya. Kan di sini kita bisa lihat bahwa T-nya itu merupakan 2x. Dia itu dimasukkan dengan koma 2x. Dia menjadi x tambah y, 2x. Nah, berarti kita tinggal perlu menambahkan 2x, dan x di sini yang kita dapat adalah x1 tambah x2. Oke. Kan ini menjadi x, ini menjadi y. Oke. Lalu kita tinggal memperbagus saja yang area sini, x tambah y-nya yang menjadi x1 tambah y1 tambah x2 tambah y2, 2x1 tambah 2x2. Lalu kita tinggal gabungkan untuk kita bisa memperbagus lagi. Sederhanakan, dia menjadi x1 tambah y1 tambah 2x1, kita samakan sesuai dengan ininya, satunya, tambah dengan x2 tambah y2 tambah 2x2. Nah, itu berarti bahwa kita tinggal keluarkan t-nya yang mendapatkan, dan dia menjadi t dalam kurung x1 tambah y1. Dan soal itu x1 tambah y1 itu merupakan u, yang berarti t dalam kurung u ditambah dengan ini x2 nya dikeluarkan, dia menjadi t dalam kurung x2 tambah y2, dan x2 tambah y2 itu merupakan v, yang berarti t dalam kurung v. Nah, itu terbukti bahwa t dalam kurung u tambah v itu sama dengan tu tambah tv, yang berarti syarat satunya terpenuhi. Tapi kita harus lihat dulu syarat keduanya. Syarat kedua itu perkalian skalar. Kita harus buktikan bahwa TCU itu sama dengan CTU. Nah, pertama kita tinggal kalikan U-nya ke V, C-nya ke U. Nah, kita bisa lihat C kali X1 menjadi CX1, lalu kali koma dengan CY1. Ini C kali Y1 menjadi CY1. Dan T-nya kita masukkan dan menjadi CX1 tambah CY1, 2, ini kan X-nya, 2CX1. 2CX1. Nah, kan tiga variabel ini kan memiliki C dikalikan dengan C. Berarti kita bisa mengeluarkan C-nya, dia menjadi C dalam kurung X1 tambah Y1, 2X1. Nah, ini 2X1-nya kita bisa keluarkan lagi, dia menjadi T. Berarti C dalam kurung T X1 tambah Y1, dan X1 tambah Y1 adalah U. Jadi berarti dia menjadi C kali T dalam kurung U. Yang berarti syarat skalarnya yakni TCU sama dengan CTU itu terpenuhi. Oke. Jadi, karena kedua sifat itu terpenuhi, terbukti bahwa T x, y sama dengan x tambah y, 2x itu merupakan transformasi linear. Oke, lalu kita masuk ke pertanyaan kedua, yakni adalah tentukan matriks transformasinya. Nah, dari ini T x, y sama dengan x tambah y, 2x itu kan memiliki dua koefisien output. Yang pertama yakni x tambah y-nya di x, yang berarti dia itu 1x tambah 1y. Nah, 1x berarti 1 dan 1y, 1. Lalu koefisien output keduanya atau yang akan dimasukkan ke baris kedua itu y-nya, yang ini cuma 2x. Yang berarti jika dia cuma 2x, berarti y-nya itu sama dengan 0 di sini. Jadi 2x, 2 kali x tambah 0y. Jadi 2x menjadi 2 sini dan y-nya sama 0, 0. Nah, dengan demikian untuk matriks transformasinya adalah A sama dengan 1120, atau baris satunya adalah 11 dan baris duanya adalah 20. Oke. Lalu untuk pertanyaan C-nya itu ditanya bahwa jika bahan bakunya adalah 2,3, berapa hasil produksinya? Nah, itu kita tinggal masukkan ke dalam rumus Tx, y sama dengan x tambah dalam kurung x tambah y, 2x. Nah, kan x tambah y berarti 2 tambah 3. 2 tambah 3, 2 kali x. X-nya kan 2, berarti 2 kali 2. Berarti 2 tambah 3 menjadi 5, dan 2 kali 2 menjadi 4. Nah, outputnya berarti 5,4. Yang berarti jika dimasukkan dua bahan baku 2,3 atau x sama dengan 2 dan y sama 3, kita mendapatkan hasil output barang A 5 dan barang B 4. Oke. Jadi, apa interpretasi makna hasil tersebut? Nah, yang berarti jika bahan bakunya yang dimasukkan adalah x sama dengan 2 unit dan y sama 3 unit, itu hasil produksi yang kita dapat adalah barang A 5 unit dan barang B 4 unit. Kita bisa lihat dari yang pertama, barang A dari rumus x tambah y. Nah, itu berarti kan 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti barang A 5 unit, dan di barang B itu merupakan 2x, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi berarti barang B nya 4 unit. Nah, untuk interpretasinya, barang A itu dipengaruhi oleh kedua bahan baku, X dan Y. Karena kan untuk barang A-nya itu merupakan X tambah Y. Jadi dia itu dipengaruhi oleh kedua unit ini. Tapi untuk barang B itu hanya bergantung pada bahan baku X. Karena untuk barang B ini dia itu terpengaruhi oleh X saja. Karena kan di rumusnya juga dia itu cuma 2X. Yang berarti dia hanya dipengaruhi oleh X-nya saja. Nah,
Jadi berarti total unit yang kita dapat adalah 9 unit barang dari 5 unit bahan baku. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 4, 9. Nah, itu jawaban untuk nomor 2, dan kita akan ke nomor terakhir, yakni nomor 3. Diberikan sistem dinamis dengan matriks A sama dengan 4 minus 2, 1, 1. Pertanyaan, tentukan nilai eigen dari matriks tersebut. B. Tentukan vektor eigen yang sesuai. C. Tentukan apakah sistem stabil atau tidak berdasarkan nilai eigen. Dan D. Jelaskan implikasi hasil tersebut. Nah, pertama kita mencari nilai eigen matriks. Beginilah caranya. Untuk lebih gampang saya jelaskan lewat sini saja catatan saya. Nah, nilai eigen itu, untuk kita bisa cari nilai eigen, itu kita menggunakan determinan dari matriks dari A kurang lambda kali I sama dengan 0, di mana I adalah identitas. Nah, identitas kan itu dia 1, 0, 0, 1. Berarti kalau dikalikan lambda, dia menjadi lambda 0, 0, lambda. Nah, berarti hanya akan dikurangi dengan lambda identitas. Nah, kalau identitas itu berarti yang dipengaruhi itu cuma diagonal ini, yang ini. Berarti 4 kurang lambda, kurang 2, 1, dan 1 kurang lambda. Nah, setelah di sini kita tinggal kali silang saja untuk jadi determinan. Kali silang. Jadi 4 kurang Y, 4 kurang lambda kali dengan 1 kurang lambda kurang minus 2 kali 1. Oke. Tinggal dikalikan, dia menjadi begini. Lalu kita tinggal tambah kurang, dia menjadi begini, dan dia akhirnya menjadi lambda kuadrat kurang 5 lambda tambah 6 sama dengan 0. Nah, itu kita bisa pecah menjadi lambda kurang 2 kali dengan lambda kurang 3. Dalam kurung lambda kurang 2 kalikan dengan dalam kurung lambda kurang 3, itu sama dengan hasil ini. Nah, itu berarti bahwa lambda pertamanya adalah 2 dan lambda keduanya adalah 3. Nah, ini merupakan nilai eigennya. Lalu kita ke B. Apa? Tentukan vektor eigen yang sesuai. Nah, untuk menentukan vektor eigen yang sesuai itu kita tinggal memasukkan nilai eigen kita ke dalam rumus lambda ini. Jadi ini lambda pertama kita masukkan ke sini saja. Jadi berarti 4 kurang lambda, yakni 4 kurang 2 sama dengan 2, dan di diagonal yang dipengaruhi lambda adalah 1 kurang lambda, 1 kurang 2 mendapat minus 1. Nah, ini merupakan hasil dari setelah dikurangi dengan nilai eigennya. Nah, kita lihat dari baris kedua, yakni dari U kurang V sama dengan 0. Itu berarti bahwa U sama dengan V. Ya kan? Kan ini 1 kali U menjadi U, minus 1 kali V menjadi minus V sama dengan 0. Nah, U-nya sama dengan V, yang berarti jika U-nya 1, maka V-nya 1. Nah, itu berarti bahwa untuk vektor eigen pertama adalah 1, 1. Jadi U-nya 1 dan V-nya 1. Oke. Untuk yang eigen kedua, yaitu untuk lambdanya sama dengan 3. Nah, kita lihat diagonal ini yang dipengaruhi. Jadi 4 kurang 3 menjadi 1, lalu 1 kurang 3 menjadi minus 2. Nah, dari baris yang pertama ini kita bisa lihat bahwa 1 kali U, minus 2 kali V, minus 2V. Nah, dia menjadi U kurang 2V sama dengan 0, yang berarti U sama dengan 2V. Jadi, jika V-nya sama dengan 1, maka U-nya sama dengan 2. Seperti ini. V-nya 1, 2 kali 1, 1. Berarti U-nya sama dengan 2. 2 kali 1, 2. Berarti U-nya sama dengan 2. Nah, berarti untuk vektor eigen yang kedua adalah 2, 1. U-nya sama dengan 2, dan V-nya sama dengan 1. Oke. Nah, jadi untuk C, tentukan apakah sistem stabil atau tidak berdasarkan nilai eigen tersebut. Nah, untuk kriteria stabilitas sistem itu adalah jika nilai eigen itu bersifat negatif, sistem bersifat stabil karena dia itu lintasan menuju titik keseimbangan. Tapi jika ada setidaknya satu nilai eigen yang positif, sistem bersifat tidak stabil. Nah, tidak stabil. Seperti kita bisa lihat, karena kedua lambda tersebut adalah positif, seperti lihat nilainya, nilai lambda pertama adalah sama dengan 2 dan lambda kedua sama dengan 3. Nah, itu kan lebih dari 0, yang berarti mereka berdua itu positif. Nah, karena kedua nilai eigen tersebut positif, maka sistem tersebut tidaklah stabil. Nah, lalu kita masuk ke pertanyaan terakhirnya, pertanyaan D. Jelaskan implikasi hasil tersebut. Nah, yang pertama secara matematis, karena sistem akan tumbuh secara eksponensial seiring berjalannya waktu dan akan terus bergerak menjauhi titik keseimbangannya atau titik asal. Nah, untuk yang ketidakstabilannya, sistem tidak akan kembali ke kondisi awal jika diberi gangguan kecil. Dalam konteks teknik, tidak aman dioperasikan tanpa kontrol. Nah, untuk solusinya, sistem kontrol
yang diperlukannya adalah sistem kontrol atau feedback control untuk menstabilkan sistem dengan memilih input yang tepat. Oke, itu sekian penjelasan dari saya mengenai soalnya. Sekian dari saya. Jika misalnya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan.